مرحبا أهلا النوادي. قال المؤلف رحمه الله: سنن التيمم ضابطها كل سنة من سنن الوضوء يمكن الإتيان بها في التيمم فهي سنة إلا التثليث وتخليل اللحية ويزيد في التيمم خمسة سنن sunnah tayamum. Sunanun bentuk jamak dari sunnah. Sunnatun bentuk mufrad, jamaknya adalah sunanun. Dhabituha, pengertian daripada sunnah tayamum, kullu sunnatin min sunanil wudu, seluruh sunnah dari sunnah wudu, yumkinu al-ityanu biha fit tayammumi, yang memungkinkan dilakukan dengannya di dalam tayamum. Fahiya sunnatun, maka ia adalah hukumnya sunnah. Artinya sunnah yang ada di dalam berwudu yang memungkinkan di dalam tayamum kita lakukan, itu statusnya sunnah juga. Namun ada beberapa hal di dalam sunnah wudu yang tidak mungkin kita lakukan di dalam tayamum, seperti kumur-kumur. Kumur-kumur di dalam wudu sunnah. Masa tayamum kita pakai kumur-kumur? Debu itu tidak mungkin dilakukan. Maka sunnah itu tidak bisa dilakukan di dalam sunnah tayamum. Sunnah di dalam wudu juga adalah mencuci atau mengusap telinga. Itu dalam wudu sunnah, tapi di dalam tayamum tidak disunnahkan. Kemudian mengusap kepala. Kalau wudu sunnah kita usap sampai ke belakang, balik lagi ke depan. Kalau yang rambutnya sama kulit kepalanya atau kulit kepalanya, itu hukumnya wajib. Tapi yang sunnah kita usap seluruh kepala kita, itu hukumnya sunnah. Itu sunnahnya dalam wudu, tapi dalam tayamum tidak disunnahkan. Makanya di sini musannif mengatakan semua sunnah di dalam wudu yang mungkin bisa dilakukan di dalam tayamum, maka hukumnya sunnah. Illa tathlitha. Nah, di sini dikecualikan juga yang bukan sunnah di dalam tayamum 3 kali. Dalam wudu kita lakukan sebanyak 3 kali setiap mengusap anggota wudu. Wa takhlil lihya, menyela-nyelai jenggot. Di dalam wudu sunnah jenggot kita sela-selai dengan jari kita. Tapi di dalam tayamum tidak disunnahkan. Wa yazidu fit tayammumi khamsatu sunanin. Ada 5 sunnah yang ditambahkan di dalam tayamum. Nah, ini 5 sunnah ini tidak ada di sunnah wudu. 5 sunnah ini khusus di dalam sunnah tayamum. Yang pertama, al-awwalu tafrijul asabi'i, merenggangkan jari. Jadi kalau kita mengambil debu untuk tayamum, itu kan wajib 2 kali, dorbatain. Kata dorba di sini artinya memukul, tapi maknanya mengambil. Karena mengambil debu itu di dalam tayamum kita hentakkan ke tanah atau ke tempat untuk kita mengambil debu. Dia wajib 2 kali. 1 kali untuk muka, 1 kali untuk tangan. Kalau kita ambil 1 kali saja, walaupun debunya banyak, kita usap di wajah, kemudian lanjut di tangan, tidak sah. Kenapa? Karena hanya 1 kali. Dia hukumnya wajib 2 kali. 1 kali tak diambil, diangkat, sunnah takhfif, ya, mengurangkan debu-debu yang tebal, dipukulkan ini tangan, kemudian diusap dari atas. Nah, ini 1 kali. Untuk tangan ambil lagi untuk kedua kalinya. Gitu. Nah, sunnahnya tafrijul asabi',
tangan direnggangkan. Kalau sunnahnya itu kita letakkan tangan kanan kita seperti ini. Dia tidak keluar daripada jari-jari. Kemudian kita tarik ke belakang sampai di ku. Ini namanya ku, pergelangan tangan. Kita genggam sedikit, baru tarik ke bawah sampai ke sikut, putar lagi ke atas. Nanti jari jempol kita mengusap ini. Itu cara yang masnunah, paling disunahkan. Tapi kalau tanpa cara itu juga sah. Cuma cara yang terbaik seperti itu. Pukulan yang pertama disunnahkan melepas cincin. Sunnah. Kita pakai cincin juga tidak apa-apa pukulan pertama karena mengusap wajah. Tapi kalau sudah sampai di pukulan kedua untuk kita mengusap tangan kita, cincinnya wajib dilepas. Nah, ini sunnah yang pertama, tafrijul asabi. Atsani takhfifu turab ba'da darbi. Yang kedua sunnahnya mengsedikitkan debu setelah mengambil debu ba'da darbi. Jadi kita ambil, angkat, jangan langsung tapi kita pukulkan sehingga debu-debu yang tebal itu jatuh, yang tersisa debu yang halus, baru kita mulai. Itu sunnah kedua. Atsalis an la yarfa'a yadahu 'anil udwi hatta yutimma mashahu. Yang ketiga, dia tidak mengangkat tangannya di anggota tayamum terkecuali telah sempurna usapannya. Jadi tayamum ini juga ada musta'mal. Musta'mal itu bekas pakai bersuci, debunya itu sudah tidak bisa digunakan bersuci lagi. Nah, musta'malnya itu bukan di tempat debu, tapi di tangan kita, itu musta'mal, dan di wajah yang dimana kita letakkan debu di tempat tersebut. Makanya para ulama mengatakan kalau kita mengusap tangan, kita ambil debu yang baru, itu yang di depan ini khusus untuk ini. Tapi kalau kita ambil semua begini, itu musta'mal. Karena ini sudah terpakai yang di sini. Makanya diajarkan begini. Bagian atas ganti yang ini. Karena ini kan belum kena. Ini khusus kena ini. Ini masih bersih, belum dipakai. Nah, ketika kita begini berarti kita gunakan debu yang masih belum musta'mal. Tapi kalau ini kita sudah gunakan semua, ini misalnya, ini kan sudah digunakan di sini. Kita angkat lagi, maka dia musta'mal. Karena sudah bekas satu kali, dua kali. Karena posisi pasti terangkat. Makanya ulama mengatakan begitu caranya. Nah, musta'malnya bukan di tempat pengambilan debu, tapi musta'malnya di tempat penggunaannya, yaitu di tangan kita dan di wajah kita. Itu musta'malnya di situ. Makanya di sini sunnahnya jangan mengangkat dulu kecuali sudah sempurna usapan. Jangan diangkat, kita langsung sekali jalan begitu. Cara yang paling hati-hati tadi, ini bagian terpisah, ini bagian pertama ini ada debu, bagian kedua kita di sini. Itu disebutkan dalam kitab Al-Majmu' yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi. Ar-rabi' naz'ul khatim li awwali darbatin. Nah, yang keempat, melepas cincin di pengambilan debu yang pertama. Jadi kalau yang pertama lepas cincin sunnah. Sunnah, tidak wajib. Karena yang dia usapkan adalah wajah, tidak ada penghalang untuk wajah. Tapi ketika yang pukulan kedua, pengambilan yang kedua, melepas cincin wajib. Karena dia harus menyampaikan debu ke jari-jarinya, sedangkan cincin pasti menghalangi. Kecuali cincin longgar. Gitu. Tapi kalau cincin yang pas di jari begini, otomatis debu tidak bisa masuk. Makanya wajib dilepas pukulan yang kedua. Li'annahu la yajibu isalu turab ila ma tahta khatim. Karena
pasti itu debu tidak sampai kepada apa-apa yang ada di bawah cincin. Fi darbatil ula, di pukulan yang pertama. Wa amma naz'u fi darbati sani fawajib. Nah, adapun melepaskan cincin di pukulan yang kedua atau pengambilan debu yang kedua, maka hukumnya wajib. Tadi yang sudah disampaikan. Ya, kalau nazul khatim li'aul darbati li'annahu la yajibu isali turab ila. Jadi melepaskan cincin di awal pukulan pengambilan debu yang pertama hukumnya sunnah karena tidak ada kewajiban debu untuk sampai di bawah cincinnya di pukulan pertama karena yang dia usap wajah. Tapi kalau yang kedua itu wajib dia lepas karena dia sedang mengusap tangan. Wajib ulama fikih. Kalau wudu gak disunahkan lepas cincin karena air masih memungkinkan untuk masuk. Itu. Dan di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, itu Rasulullah SAW seringkali wudu tanpa melepaskan cincin. Rasulullah punya cincin kan tulisan ada Allah dan Muhammad Rasulullah. Beliau lepasnya biasa masuk ke kamar mandi. Tapi ketika wudu seringkali beliau tidak melepas cincin. Nah, sehingga para fuqaha mengatakan melepas cincin itu yang wajib di saat tayamum mengusap tangannya dengan debu, itulah dihukumi wajib. Kecuali memang cincinnya kita gunakan span dan kita yakin tuh air tidak bisa masuk ketika wudu. Saking spannya dia, air tidak bisa masuk. Nah, ini kasusnya berbeda, dia harus melepaskan. Tapi kalau yang ukuran normal tidak terlalu span, itu air bisa masuk. Sehingga di dalam wudu tidak terlalu dipermasalahkan oleh para fuqaha. Mereka masalahkan di saat tayamum, di bagian kedua tadi, pukulan kedua. Wa amma naz'uhu fi darbati tsaniyah fawajib. Adapun melepaskan cincin di pengambilan debu yang kedua fawajib, maka hukumnya wajib. Idza kana khatimu yamna'u usulat turabi ilal basyarati, karena cincin tersebut mencegah sampainya debu ke kulit yang ada di jarinya. Al-basyarati, kulit. Kama qala sahibu Saffati Zubat, sebagaimana yang dikatakan oleh penyusun kitab Zubat, wa naz'u khatimi liula tudrabu amma lithani darbatin fayajibu, dan melepaskan cincin di pengambilan debu yang pertama adalah sunnah. Adapun yang kedua, pengambilan debu yang kedua, fayajibu, maka hukumnya wajib. Al-khamisu, sunnah yang kelima, an la yamsaha turaba an a'dha'it tayammumi hatta yafruga minas salati, yaitu dia tidak mengusap debu yang ada di anggota tubuhnya yang diwajibkan tayammum hingga selesai daripada solat. Sama halnya dengan wudu. Air wudu yang kita gunakan ketika berwudu hukumnya makruh kita bersihkan. Kita biarkan saja dia menetes. Karena di dalam hadis tetesan-tetesan air wudu tersebut dia membawa dosa-dosa kita. Dia menghapus dosa-dosa kita yang menempel di tubuh kita. Sehingga hukumnya makruh untuk digosok dengan handuk atau kain. Biarkan saja dia mengering sendiri. Ternyata di dalam tayamum juga begitu. Ketika tayamum tidak perlu bersihkan lagi itu muka. Biarkan saja sampai selesai sholat baru bersihkan. Al-Imam Auza'i disebutkan di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Al-Imam Auza'i pernah ditanya oleh seseorang, kenapa menggosok air wudu ketika kita selesai berwudu itu hukumnya makruh. Beliau menjawab, karena setiap tetesan daripada air wudu tersebut akan menjadi timbangan hasanat di yaumil qiyamah.
Setiap tetes menjadi timbangan kebaikan. Dia memberatkan timbangan kebaikan di hari kiamat. Sehingga beliau katakan tidak boleh dibersihkan atau diusap atau digosok dengan kain. Tidak bolehnya di sini bukan haram tapi makruh. Nah, ini 5 daripada sunnah-sunnah tayamum yang harus kita amalkan sehingga dapat pahala. Sebagaimana definisi para fuqaha, sunnah itu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kalau kita lakukan bernilai pahala. Namun jika kita tidak lakukan, tidak mendapatkan dosa. Itu sunnah. Namun orang-orang yang ingin meraih keuntungan, tentu setiap sunnah dia harus kerjakan karena mendapatkan nilai pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, beliau menyatakan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, "I'lam anna awamirallahi faraidu wa nawafilu." Ketahuilah bahwa perintah-perintah Allah itu ada 2. Faraid wa nawafil. Ada yang sifatnya kewajiban-kewajiban dan ada yang sifatnya nawafil, sunnah-sunnah. Nah, sunnah-sunnah ini Imam Ghazali mengatakan kalau yang wajib modal kita. Fal fardu ra'sul mal wa huwa aslu tijarati wa bihi tahsulun najah. Yang wajib itu ibaratnya adalah modal. Dengan modal itu kita gunakan usaha berdagang. Dan dengan modal itulah kita bisa sukses. Wan naflu, adapun sunnah. Ini kita bahas sunnah. Sunnah kita kerjakan biar dapat untung. Wan naflu huwa ribhu. Adapun sunnah dia adalah keuntungan. Wabihi al-fauzu bid-darajat. Dengan keuntungan tersebut banyak kita melakukan sunnah-sunnah yang Nabi sunnahkan, itu menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita mengatakan ini hanya sunnah. Itu. Ada juga orang yang masih tetap sombong, sudah dijelaskan gak mau dibikin. Misalnya kami katakan ini Imam Nawawi mengatakan begini. Ini orangnya hadir di situ. Hadir di situ. Imam Nawawi mengatakan begini, hukumnya sunnah. Kalau baca Fatihah jadi imam, baca Fatihah selesai itu diam, ngasih kesempatan makmum baca Fatihah, jangan langsung buru-buru baca surat. Dengar di situ. Jadi imam dilanggar juga. Nah, ini imma dia tadi tidak paham. Kalau kita prasangka baik mungkin tidak paham. Kalau tidak paham ya dimaafkan. Tapi kalau masalahnya menolak karena kesombongan, ini berbahaya. Gitu. Wa Imam Nawawi yang katakan begitu. Kemudian Imam Mawardi mengatakan begitu. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan begitu. Anda dengan 3 imam ini bagaimana derajatnya? Mana lebih paham tentang sunnah? Imam dengan 3 imam ini. Ya sama-sama imam, tapi imamnya beda. Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Al-Mawardi. Nah, ini meremehkan satu ilmu yang sudah disampaikan, sedangkan itu adalah anjuran para ulama yang wali, ulama yang aulia. Terus kita menolak, itu bisa bahaya. Gitu. Makanya Imam Ghazali mengatakan sunnah itu jangan diremehkan. Hanya sunnah. Kita bikin ini aja. Yang wajib, yang penting. Itu bahaya. Itu berbahaya. Nanti saya sebutkan beberapa hadis di mana beberapa orang coba melawan sunnah Rasul SAW yang dianggap sepele, tapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tegur dia dengan hukuman. Itu. Kalau para sufi, ini golongan para sufi, saya selalu bedakan fiqhul asfiya dengan fiqhul fuqaha. Ada figinya para sufi, ada figinya para fuqaha. Kita ini biasa mengambil figinya para fuqaha. Karena kita derajatnya orang awam, ya figi-figi yang sifatnya mudah, yaitu kita gunakan selama ada termaktub di dalam pendapat-pendapat para a'immah.
Tapi kalau berbicara fiqhul asfiya, fikihnya para sufi, dia lebih tinggi dari fikih fuqaha. Bagi mereka meninggalkan sunnah itu satu pelanggaran. Bagi mereka meninggalkan sunnah itu satu pelanggaran. Tapi kalau kita pakai fikih fuqaha, ya, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Itu fikih fuqaha. Itu fikihnya orang awam. Nah, fikih asfiya ini contoh diceritakan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada seorang sufi bernama Al-Imam Fudail bin Iyad. Ini Fudail bin Iyad diceritakan dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah, mantan perampok tapi bertobat jadi wali. Dia hanya mendengar satu ayat, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi orang-orang beriman hatinya khusyuk ketika mengingat Allah. Cukup satu ayat merubah dia. Yang tadinya perampok menjadi wali min auliyaillah. Bahkan menjadi salah satu daripada gurunya Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i memasukkan beliau Al-Imam Fudail bin Iyad sebagai salah satu guru beliau. Al-Imam Fudail bin Iyad diceritakan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Beliau ingin melaksanakan solat malam. Qiyamul Lail. Kalau Qiyamul Lail semua solat sunnah yang dilakukan di waktu malam, di dalam kitab Al-Hawi dikatakan ba'da isya, selepas solat isya itu disebut dengan solat malam, namanya Qiyamul Lail. Bentuk apapun itu, solat sunnah yang di malam hari dinamakan Qiyamul Lail. Afdalus solati ba'dal maktubati Qiyamul Laili. Rasulullah SAW bersabda, paling afdalnya solat setelah solat wajib adalah solat malam. Makanya solat witir masuk Qiyamul Lail. Solat tahajud secara global masuk solat lail karena dilakukan di malam hari. Namun ulama ada yang membedakan. Kalau tahajud disyaratkan dia tidur dulu walaupun sesaat, setelah waktu malam dia bangun, maka solat yang dilakukan namanya tahajud. Kalau Qiyamul Lail dia begadang, isinya solat sampai subuh. Solat sunnah itu dinamakan Qiyamul Lail. Terlepas dari perbedaan tersebut, nah solatnya itu witir setelah melaksanakan solat isya. Jadi kita setelah melaksanakan solat isya baru solat witir. Jadi solat witir bukan sudah masuk waktu isya, tidak. Tapi waktu solat witir setelah melakukan solat isya baru disunahkan solat witir. Nah, Fudail bin Iyad memiliki adah kebiasaan Qiyamul Lail, solat malam. Nah, sampai di saat beliau ingin melaksanakan wudu, beliau tinggalkan sunnah cuci tangan, langsung kumur-kumur dan seterusnya, tanpa mencuci tangan. Mencuci tangan di dalam wudu kan hukumnya sunnah. Selesai beliau solat malam, tidur sesaat. Ternyata di dalam tidur bermimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enak nih, mereka dapat perhatian Rasul, lupa melakukan kebaikan ditegur langsung oleh Nabi. Itu luar biasa. Ada seorang sufi bernama Al-Imam Al-Kalabazi. Al-Imam Al-Kalabazi yang menulis kitab At-Ta'arruf. Beliau mengatakan, seandainya kami bermimpi Nabi, walaupun dalam mimpi itu kami ditampar oleh Nabi, dimarahi oleh Nabi, tapi itu sudah keberuntungan besar. Kenapa? Karena dia bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Dan itu menandakan bahwa Nabi sedang memberikan perhatian kepada orang tersebut, walaupun dalam keadaan Nabi marah. Ibaratnya begini, kalau Nabi SAW punya sayang kepada seseorang, dia kalau buat salah pasti ditegur, imma lewat mimpi, sehingga
dalam mimpi itu pun walaupun Nabi marah kepada kita, itu sudah satu keuntungan besar. Berarti Nabi ada perhatian. Tapi yang celaka punya salahnya banyak, tidak pernah ditegur oleh Nabi lewat mimpi. Ya, ini perlu dipertanyakan. Ini ada apa dengan kita misalnya? Tapi kalau lihat Fudail bin Iyad, satu sunnah cuci tangan. Lupa wudhu cuci tangan. Mimpi Nabi. Apa kata Nabi kepada Fudail bin Iyad? Ya Fudail, al-ajabu minka, innaka tatruku fil wudu sunnati. Wahai Fudail, saya heran kepadamu. Kenapa engkau tinggalkan satu sunnah di dalam wudu? Itu sunnahku, kata Rasul SAW. Lupa cuci tangan, ditegur oleh Nabi. Fantabaha Fudail. Imam Fudail bin Iyad bangun dari tidurnya. Beliau bertobat dari kesalahan itu. Dengan cara apa? Mengkafarat lupa cuci tangan dalam wudu. Beliau kafarat dengan sholat 500 rakaat. Sebagai tebusan daripada lupa cuci tangan di dalam berwudu. Nah, itu namanya fiqhul asfiya. Ya, tingkatannya tinggi. Imam Fudail bin Iyad, beliau ini dilahirkan tahun 107 Hijriah. Wafat pada tahun 187 Hijriah. Dr. Said Ramdan Al-Buti mengkisahkan di dalam kitab Syarah Hikam, ketika beliau wukuf di Arafah, jamaah haji semuanya berdoa dengan khusyuk di padang Arafah. Imam Fudail tidak berdoa, tapi menongka dagu dengan tangannya sambil meneteskan air mata. Tidak berdoa. Ada salah satu muridnya bertanya kepada beliau, wahai Imam Fudail, kenapa engkau tidak berdoa? Dia mengatakan, saya malu mengangkat kedua tangan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya sebelumnya adalah perampok. Ini tangan sudah penuh dengan dosa. Jadi untuk mengangkat tangan kepada Allah saya malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Imam Fudail bin Iyad. Jadi beliau dikasih semacam ilmu laduni. Ada proses belajar sesaat saja, tidak lama. Setelah taubat jadi perampok, beliau belajar jadi ulama. Itu dalam waktu sesaat. Allah angkat derajatnya, diberikan futuhal arifin, pembukaan ilmu-ilmu para ulama arif billah. Akhirnya beliau menjadi seorang sufi yang sangat besar di zamannya. Bahkan Harun ar-Rasyid, kalau hatinya sedang keras, ibadahnya menurun, maka meminta kepada pejabat-pejabatnya mengantar beliau bertemu dengan Fudail bin Iyad. Kemudian meminta nasihat. Selesai diberikan nasihat, ini Harun Rasyid kembali imannya meningkat, hatinya menjadi lembut. Itu. Makanya pernah beliau bandingkan, datang ke rumahnya Sufyan ibn Uyainah, datang minta nasihat. Kata Harun ar-Rasyid, nasihatnya bagus tapi gak masuk ke hati saya, masih keras. Ayo kita ke Fudail bin Iyad. Ke Fudail bin Iyad, nasihat, pingsan Harun ar-Rasyid. Bangun, hatinya dilembut, imannya meningkat, ibadahnya bertambah hebat lagi. Itu menunjukkan bahwa Imam Fudail bin Iyad adalah ulama yang tadi menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang yang menjaga sunnahnya Nabi SAW dengan sungguh-sungguh, dia bisa naik derajat menjadi apa? Habibullah. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sosok ulama lainnya yang sangat memegang sunnah Nabi. Mereka menganggap sunnah Nabi layaknya satu hal yang wajib, sudah bukan sunnah. Yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, yang lahir pada tahun 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebutkan di dalam manaqib beliau. Beliau lahir di kota Jailan. Syekh Yaqut Al-Hamawi menyebutkan dalam kitab Mu'jamul Buldan, Jailan ini masuk wilayah Persia di satu tempat namanya Tus. Jadi dengan Imam Ghazali satu wilayah. Jailan itu masuk wilayah Tus. Imam Ghazali juga dilahirkan di kota Tus. Hanya mungkin beda perkampungan saja. Nah, Syekh Yaqut Al-Hamawi menyebutkan bahwa kampungnya Syekh Abdul Qadir itu dinamakan dengan Jailan bahasa Arab, artinya lumpur.
karena kampungnya itu tanahnya berlumpur, sehingga dinamakan kampung tersebut Kampung Jailan. Kalau bahasa Persia disebut dengan Kailan. Makanya kalau kita baca di beberapa tawasul itu kan ada yang tulis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani, ada juga yang menulis Syekh Abdul Qadir Al-Kailani. Nah itu sama sudah, Al-Kailani, Al-Jailani itu satu makna. Kalau Al-Jilani bahasa Arab, Al-Kailani bahasa Persia. Beliau dari kecil memang sudah menandakan tanda-tanda kewalian. Disebutkan di dalam managib beliau, waktu beliau lahir itu sudah dekat bulan suci Ramadan. Tiba masuk bulan suci Ramadan, beliau bangun di waktu sahur, minta ASI kepada ibu. Nanti sudah tiba waktu berpuasa, setelah sahur itu kan puasa. Beliau tidak makan dan tidak minum ASI sampai tiba waktu maghrib. Di saat waktu berbuka puasa baru beliau minum ASI. Dan itu berjalan sepanjang bulan suci Ramadan. Dari bayi. Sehingga para ulama di zaman itu menjadikan semacam standar hukum, apabila sudah masuk bulan suci Ramadan, itu mereka tanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ibunya, bagaimana semalam dia sahur? Iya. Habis itu dia minum lagi tidak? Tidak. Oh berarti sudah masuk bulan suci Ramadan. Karena kan 2 tahun ASI. Wa fisaluhu fi al-amain, ya, wa fisaluhu fi amain. Menyusui itu selama 2 tahun. Di tahun pertama beliau lahir dekat bulan suci Ramadan, tahun berikutnya itu diceritakan dalam managib awan menutup hilal sehingga mereka tidak bisa melihat hilal. Maka ulama sebagian mengatakan ayo kita ke rumahnya Abdul Qadir. Kalau dia hari ini tidak ASI berarti puasa. Kalau hari ini dia ASI berarti belum puasa. Kan Nabi katakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum fa akmilu 30 yauma. Puasalah ketika melihat hilal. Berbukalah ketika melihat hilal. Jika tertutup oleh awan genapkan 30 hari. Tapi di masa Syekh Abdul Qadir Jailani masih bayi, mereka tidak pakai teori itu. Genap 30 hari. Tanya saja. Minum susu? ASI dia minum? Iya, dia minum. Oh, belum puasa. Gimana? Hari ini dia minum tidak? Tidak ASI. Berarti sudah masuk bulan suci Ramadan. Itu sejak bayi Syekh Abdul Qadir Jailani sudah menampakkan tanda-tanda kewalian. Nah, beliau ketika waktu berjalan belajar ke Baghdad, nuntut ilmu dari kota Jailan ke Baghdad. Jadi lihat nih, walaupun dari kecil sudah ada tanda-tanda kewalian, tapi tetap belajar. Masih belajar. Karena mereka tahu belajar itu adalah satu kewajiban. Belajar ilmu agama satu kewajiban dan satu kemuliaan. Makanya ilmu itu kan diambil dari 3 huruf, ain, lam, mim. Orang yang belajar dan terus belajar ilmu agama, dia dapat 3 keutamaan. Yang pertama ain, inayatullah. Selama dia belajar, Allah berikan perhatiannya, pertolongannya kepada orang yang terus belajar ilmu agama. Huruf kedua lam, lutfullah, kelembutan Allah. Allah akan berikan kelembutannya, kebaikannya kepada orang yang terus belajar ilmu agama. Mim, mahabbatullah, orang yang terus belajar ilmu agama akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau belajar susah, makan juga susah. Akhirnya disebutkan ibunya beliau menitipkan itu makanan kepada orang yang tinggal di kampungnya yang kebetulan pergi ke Baghdad. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika belajar di pesantren Ribat itu beliau tidak makan berhari-hari karena makanan tidak ada. Dalam keadaan sudah kelaparan datang ke masjid, tidur di masjid, di depan beliau ada orang makan. Dia hanya liatin, oh jangan, saya tidak boleh meminta kepada makhluk, gak boleh. Sabar dia. Tiba-tiba orang yang di kampungnya ini datang, masuk ke masjid,
Tanya kepada orang-orang yang ada di situ, siapa di sini yang namanya Abdul Qadir? Maka ditunjuklah ini namanya Abdul Qadir. Dia ke sana, dia lihat sudah terkapar. Ternyata orang ini salah alamat. Abdul Qadir yang dimaksud di situ anak-anak banyak. Dia salah tempat. Ente namanya Abdul Qadir? Bukan. Bingung. Oh, berarti Abdul Qadir tidak ada di sini. Itu orang katakan Abdul Qadir ada di sini. Tidak ada. Akhirnya dia makan nih. Karena sudah terlalu lama mencari Abdul Qadir, uang itu dibelikan makanan. Padahal uang titipan untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia beli makanan, makan dalam masjid. Dia lihat itu ada Abdul Qadir, dan dia tidak tahu itu Abdul Qadir. Dia panggil tuh anaknya, kita makan sama-sama. Nah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau diajak saya makan, kalau meminta saya tidak akan meminta. Makan, beliau makan sambil ini orang tua cerita, saya kesini ada bawa titipan. Di kota Jailan ada seorang ibu menitipkan uang ini kepada anak yang namanya Abdul Qadir. Cuma karena sudah habis uang saya, ya terpaksa saya beli makanan untuk saya makan. Ini uangnya dia. Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau tidak mau nih memutuskan kenikmatan orang ini yang sedang makan. Dia diam saja. Padahal itu adalah Abdul Qadir tuh. Nanti kalau ketemu dia, kata orang tua itu, saya mau minta maaf, minta halal, ini saya sudah makan. Sudah makan selesai, baru dia katakan, wahai bapak, sayalah Abdul Qadir. Saya tinggal di kota Jailan. Oh, mohon maaf, ini tidak apa-apa, saya halalkan. Masih ada sisanya, dikasih sisanya. Ini saya mau beli makanan untuk saya punya teman-teman yang mereka juga lapar seperti saya, belum makan. Beliau ambil itu uang, beli makanan, dibagikan kepada teman-temannya. Nah, ini dari kecil beliau sudah seperti itu, Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan beliau ini memegang syariat yang sangat luar biasa. Ada satu kitab berjudul Qalaidul Jawahir, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Ibnu Hajar mengatakan, kana Syekh Abdul Qadir Jailani mutamassikan biqawanini syariati. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama yang memegang kuat syariat Islam, undang-undang syariat Islam. Bahkan disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani yang lahir 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, dalam kitabnya At-Tabaqatul Kubra, ada salah satu murid Syekh Abdul Qadir Jailani bernama Al-Imam Al-Harawi. Ia katakan, khadamtu Syekh Abdul Qadir Jailani 40 sanatan. Saya melayani Syekh Abdul Qadir Jailani selama 40 tahun. 40 tahun belajar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian beliau menyaksikan dengan matanya, kana yusalli subha biwudu'il isya'i 40 sanatan. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani selama 40 tahun beliau sholat subuh menggunakan wudu isya. 40 tahun. Jadi selama itu tidak pernah tidur tuh. Isinya ibadah. Nah, kalau kita sholat subuh pakai wudu duha. Sholat subuh pakai wudu duha selama 40 tahun. Nauzubillah min dzalik. Kalau beliau ya sholat isya, beliau tidak tidur, itu wudunya terjaga, tidak batal sampai subuh. Itu selama 40 tahun seperti itu. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian disebutkan beliau ketika menjelang wafat, ada kitab beliau berjudul Al-Fathu Ar-Rabbani wal Faidur Rahmani. Beliau memberikan wasiat kepada putranya, ya bunayya ij'al al-kitaba wa sunnata janahaika tirbihima illallahi ta'ala. Wahai anakku, jadikanlah Al-Quran dan sunnah sebagai dua sayapmu. Terbanglah dengan dua sayap tersebut menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat memegang teguh tuh yang namanya Al-Quran dan sunnah. Beliau awalnya itu tidak fasih berbahasa Arab. Walaupun beliau secara garis keturunan itu 10 nasab ke atas, buyutnya 10 ke atas, sampai kepada Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau masih
anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat jalur nasab Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi tinggalnya di daerah Ajam, Persia, bukan Arab. Sehingga bahasa sehari-hari yang beliau gunakan di kampungnya itu bukan bahasa Arab. Pergi ke Baghdad, belajar ilmu agama di Baghdad, pusat peradaban pendidikan Islam. Di situ mereka gunakan bahasa Arab. Jadi beliau ini di awal-awal menuntut ilmu, kelemahannya adalah di dalam bahasa Arab. Jadi itu beliau akui. Ada sebuah kitab namanya Al-Fawaidul Mukhtarah. Di situ dikisahkan beliau ketika sudah belajar, sudah menguasai banyak ilmu, belum mau untuk menyampaikan ilmu, berceramah atau mengajar, karena minder akan bahasa Arabnya. Sedangkan di Baghdad itu kumpulan para ulama yang mereka fusaha, fasih di dalam berbahasa Arab. Akhirnya pada satu waktu, ini masuk bab keramat. Satu waktu, di waktu menjelang zuhur, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani dan mengatakan, "Ya Abdul Qadir, hadits an-nas liyantafi' bi'ilmik." Wahai Abdul Qadir, ayo ajarkanlah manusia, berikanlah nasihat kepada mereka agar mereka mengambil manfaat ilmumu. Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa uhaddithu al-fusaha bi Baghdad fa inni rajulun ajamiyun." Wahai Rasulullah, bagaimana saya mau memberikan ceramah kepada orang-orang yang bahasa Arabnya lebih fasih daripada saya? Semuanya yang ada di Baghdad mereka bahasa Arabnya fasih. Saya orang laki-laki ajami, tinggal di lingkungan yang bukan orang Arab. Bahasa saya bahasa Arab tidak fasih. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iftah famak." Kalau begitu buka mulutmu. Dibuka mulut beliau, Nabi meludah 7 kali ludahan. Setelah Nabi meludah, langsung bahasa Arabnya fasih. Ceramah. Ketika mau ceramah, dia berbicara, ini lidah sudah terasa ringan, tapi masih ada grogi. Pertama kali mengajar di Baghdad yang menjadi pusat para ulama, beliau grogi, masih takut. Imam Ali datang, mengatakan, "Ya Abdul Qadir, kenapa engkau tidak sampaikan ilmu, tidak ceramah, tidak mengajar?" Yang mengatakan, "Saya masih ada perasaan takut." Kata Sayyidina Ali, "Kalau gitu buka mulutmu." Diludah oleh Sayyidina Ali 6 kali. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Wahai Imam Ali, kenapa engkau meludah hanya 6 kali? Padahal Rasul meludah kepada saya sebanyak 7 kali." Imam Ali mengatakan, "Adaban ma'an Nabi." Saya beradab kepada Nabi. Tidak boleh saya sama dengan Nabi. Tidak boleh saya lebih daripada Nabi. Akhirnya sudah, setelah diludah 6 kali, maka Syekh Abdul Qadir Jailani pada waktu itu mulai mengajar dengan bahasa Arab yang sangat fasih. Akhirnya semua orang ikut ke majlis beliau, belajar kepada beliau, sampai tersebar ke negeri Palestina, Mesir. Itu beliau namanya terkenal sampai di wilayah-wilayah tersebut. Datang ulama namanya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Datang jauh-jauh belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, beliau kana yufti ala madhab Asy-Syafi'i wa Hambali. Ketika beliau mengajar dan mengeluarkan fatwa menggunakan 2 madhab, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Jadi secara keilmuan beliau ulama besar, memiliki kemampuan di dalam masalah fikih, masalah tasawuf dan juga tafsir Al-Quran. Sehingga dipuji oleh beberapa ulama lainnya seperti Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, menyatakan dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani al-Imam, al-Alim, az-Zahid, al-Arif, al-Qudwa, Syekhul Islam Muhyiddin. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang imam, seorang yang sangat alim, sangat zuhud terhadap dunia. Kemudian orang yang mengenal Allah, teladan yang baik, Syekhul Islam, guru besar di dalam agama Islam, Muhyiddin, orang yang menghidupkan
ilmu-ilmu agama Islam. Itu sanjungan daripada Al-Imam Al-Zahabi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, beliau mengatakan tidak ada keramat yang paling banyak diriwayatkan dan disaksikan secara mutawatir seperti keramat-keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi beliau punya keramat itu disaksikan secara berjamaah, bukan hanya murid. Orang-orang yang lainnya itu yang hadir dengan jumlah yang banyak, mereka menyaksikan sendiri bagaimana keramat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga dikatakan sahibul maqamat wal karamat. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ulama yang memegang magam kewalian dan juga memegang banyak keramat-keramat yang beliau tampakkan di hadapan orang-orang yang menyaksikan beliau di zaman tersebut. Salah satunya apa? Kalau ceramah itu semajlis mendengar suaranya, yang dekat maupun yang jauh. Padahal di zaman itu belum ada sound system. Lam yakun hunaka mukabbiru sautin. Gak ada di zaman itu sound system, pengeras suara. Tapi suara beliau itu bisa sampai orang yang paling belakang. Itu keramatnya. Dan setiap kali beliau menyampaikan nasihat, itu diceritakan dalam manaqib-manaqib beliau, itu ada yang meninggal dunia ketika mendengar ceramah beliau. 3 orang, 2 orang. Kalau beliau ingin keluar majlis, itu beliau tidak pakai permisi lagi, tapi terbang di atas kepala mereka keluar. Dan itu disaksikan secara mutawatir. Makanya Ibnu Taimiyah, Izzuddin Abdissalam, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ibnu Katsir, mereka semuanya mengakui keramatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ini satu-satunya ulama yang tidak dikritik. Ibnu Taimiyah muji. Bahkan Ibnu Taimiyah ketika menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Majmu' Fatawa, itu beliau memberikan doa qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihah. Semoga Allah mensucikan ruhnya. Itu doa dari Ibnu Taimiyah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena secara keilmuan, salah satu sanad keilmuan Ibnu Taimiyah itu adalah muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ibnu Taimiyah punya salah satu guru, itu adalah muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, beliau bisa seperti ini karena tadi mutamassikan bi qawanini syariah. Dia pegang kuat itu syariat Islam. Jadi totalitas, tidak setengah-setengah. Ketika itu dilakukan, masuk derajat mahbub, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat Al-Qur'an itu kan disebut wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Kalian total dulu dalam taat dan takwa. Nanti Allah akan ajarkan kepada kalian ilmu. Itu kalau dalam sigot atau siyakul kalam, rangkaian kata, itu menunjukkan kepastian. Jadi kalau takwanya total, pasti Allah ajarkan kalian ilmu-ilmu yang tidak kalian dapati di dalam buku, tidak kalian dapati di dalam teori-teori, tidak. Tapi Allah bukakan itu ilmu. Makanya salah seorang ulama namanya As-Said Abdul Aziz Dabbagh namanya. As-Said Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ini tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Belajar, mohon maaf ya, belajar di masa anak-anak ibaratnya bodoh. Diterangkan sama guru tidak paham. Sampai ada salah satu gurunya mengatakan, "Oh, kau ini dewasa, nanti kalau sudah besar tidak jadi apa-apa. Kamu punya otak." Bodoh. Pernah itu gurunya mengatakan begitu. Dikatakan bodoh, gak paham. Jelaskan ini tidak paham, jelaskan itu tidak paham. Belajar tulis tidak bisa. Sampai waktu dewasa tidak bisa tulis. Baca juga tidak bisa. Tapi lihat, Allah pilih ini menjadi seorang wali. Dia taat kepada Allah, diangkat derajat, diberikan ilmu laduni. Nah, pada akhirnya nanti sang guru yang pernah mengatakan ia bodoh, itu di masa depannya menjadi muridnya. Dan ulama-ulama yang ada di Maroko
hampir semuanya menjadi muridnya. Namanya As-Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Bahkan salah satu muridnya namanya Ibnu Mubarak menulis penjelasan-penjelasan beliau. Ditanya tentang tafsir Al-Quran, beliau jawab. Ditanya tentang fikih, beliau jawab 4 mazhab. Ditanya tentang ilmu tasawuf, beliau jelaskan. Semua ilmu ditanya, beliau jelaskan. Dan yang luar biasa, penjelasannya itu ada referensi, padahal tidak pernah belajar. Ini kalau sebut Rawahu Bukhari dalam kitab ini. Ini tafsirnya disebutkan oleh Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, halaman sekian. Ini disebutkan dijelaskan. Jadi satu kitab namanya Al-Ibris. Nah, kitab itu menjelaskan penjelasan-penjelasan daripada As-Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Nah, ini namanya Futuhul Arifin. Dibukakan ilmu orang-orang arif billah. Di dalam hadis qudsi, salah satu cara agar kita masuk ke maqam Habibullah, orang yang dicintai oleh Allah atau kekasih Allah, Nabi sebutkan, mengutip hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu mereka yang menjaga ketika yang wajib-wajib sudah mereka lakukan dengan baik, mereka tambah lagi dengan yang sunnah-sunnah. Ini hadis kan populer dikatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka saya Allah umumkan peperangan dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan sesuatu yang paling aku cinta seperti apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi yang wajib kita jaga. Setelah wajib kita jaga, itu paling Allah cintai yang wajib-wajib dulu. Sudah mampu kita jaga, kita lakukan dengan kualitas yang baik, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tambahkan lagi. Wala yazalu abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian dia senantiasa, ini hamba ini menambah lagi yang sunnah-sunnah. Dan dia istiqomah, terus-menerus ia lakukan sampai pada akhirnya hatta uhibbahu, hingga aku cinta kepadanya, kata Allah. Kalau sudah Allah cinta, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adzani la u'idzannah. Kalau sudah saya cinta kepada hamba tersebut, maka pendengarannya saya bimbing. Kata Syekh Nawawi Banteni, makna daripada hadis tersebut, pendengarannya saya bimbing, saya arahkan selalu mendengar yang baik. Matanya saya Allah akan mengarahkan matanya selalu melihat kepada yang baik. Kalau dia memegang, saya arahkan tangannya memegang kepada sesuatu yang baik. Kalau dia berjalan, saya arahkan langkah kakinya menuju ke tempat-tempat yang baik. Jikalau dia meminta kepadaku, pasti aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau dia minta pelindungan padaku, pasti aku lindungi dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu karena sebab apa? Dia menjaga itu yang wajib, dia tambah lagi dengan nawafil, yang sunnah-sunnah dia tambah lagi. Itu membawa kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Bukhari, kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah jadikan seluruh makhluk di bumi cinta kepadanya. Idza ahabballahu al-'abda nada Jibrila. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, sesungguhnya saya mencintai si dia, kata Allah SWT. Fulan bin fulan. Maka engkau Jibril wajib cintai orang tersebut. Fayuhibbuhu Jibril. Kemudian Jibril mencintai orang tersebut. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Setelah itu Jibril memberikan pengumuman di hadapan seluruh penghuni langit, yaitu malaikat. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Wahai segenap malaikat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan bin fulan. Maka kalian wajib cintai fulan bin fulan. Cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Seluruh penghuni langit cinta kepadanya. Tsumma yudha
lahu al-qabul fil ard. Kemudian Allah letakkan rasa cinta tersebut kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Gitu. Jadi kalau sudah Allah cinta, Allah arahkan dia. Semuanya tuh. Dia punya langkah kaki, dia punya pikiran, lintasan hati, dia punya mata, dia punya lidah. Semuanya Allah yang setting, Allah yang atur. Kalau sudah benar-benar sudah masuk magom dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi contoh sederhana Fudail bin Iyad dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada ancaman keras. Tadi saya singgung di awal, kalau kita berani meremehkan sunnah-sunnah Nabi, itu ada ancaman yang sangat keras, dan dia punya teguran itu langsung di dunia. Langsung di dunia. Sudah di dunia, kalau belum tobat disimpan lagi di akhirat. Abu Hurairah pernah menyatakan satu riwayat, dan ini ditulis oleh Imam Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW pernah melarang meminum apapun di teko, bukan di gelas tapi teko. Itu ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yushraba min fi'i saqai, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang meminum di bibir teko. Ternyata ada yang hadir waktu itu sudah mengetahui ada larangan dari Nabi Muhammad, tapi dia langgar. Disebutkan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, dalam kitab Al-Mustadrak. Ini orang dia langgar. Tadi mungkin dia menyepelekan, kenapa dilarang ini teko? Dia coba langgar itu, padahal dia tahu. Ketika dia minum, ternyata di dalam teko ada ular. Fir riwayatil ukhra, dalam satu riwayat itu dia minum, ularnya masuk. Akhirnya dia mati di tempat. Ular masuk ke dalam tubuhnya, dia keluarkan racun di dalamnya, mati. Itu Imam Hakim meriwayatkan. Kenapa? Beliau kasih komentar, karena sudah tahu larangan ini dari Nabi, tapi dia tetap ngotot untuk melanggar. Kalau tidak tahu masalahnya lain lagi. Tapi ini sudah tahu, sudah dengar. Tapi kalau bahasa Ternate namanya dia pandang enteng. Fa unbi'tu anna rajulan syariba min fi'i saqai fa kharajat hayatun. Itu Imam Hakim riwayatkan. Dia minum itu teko yang sudah ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Maka di saat itu ular keluar dan masuk ke dalam tubuhnya dan dia mati di tempat. Kenapa? Karena dia meremehkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah memberikan nasihat, larangan, tapi dia coba langgar. Wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi berikan kepada kalian, ambil. Tapi apa yang Nabi larang, tinggalkan. Dia langgar, meninggal. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani coba menjelaskan alasan kenapa Nabi melarang minum air di teko. Itu dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar jelaskan karena ada beberapa alasan. Yang pertama, itu teko kalau kita minum muatan airnya terlalu banyak dengan rongga mulut kita sehingga nanti memutuskan urat-urat halus yang ada di tenggorokan kita. Yang kedua, bisa memunculkan penyakit. Yang ketiga, bisa memudaratkan, nanti takut tersendat, dia bisa meninggal karena tersendat. Kemudian teko itu bukan untuk diminum, tapi tempat khusus untuk menampung air atau minuman. Yang tempat minum adalah gelas. Itu alasan-alasan daripada larangan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian teko-teko yang ada di zaman tersebut, kadang-kala mereka kalau tidur tidak menutup, dibiarkan terbuka. Sehingga banyak itu hewan-hewan yang masuk ke dalam, tahu-tahu mereka bangun langsung minum. Makanya Nabi SAW melarang hal tersebut karena pasti ada hikmah kebaikan di dalamnya. Itu yang harus kita yakini. Semua yang Nabi larang pasti ada sifatnya kebaikan. Syekh Yusuf An-Nabhani ceritakan dalam kitab Jami'u Karamatil Auliya,
ensiklopedia keramat para wali, di antaranya keramat Syekh Abdul Qadir Jailani, itu disebutkan beliau pernah memukul makanan. Ada makanan ayam dipukul, itu makanan jadi ular semua. Ceritanya adalah seorang wanita memasukkan anaknya belajar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau punya ribat. Jadi istilah ribat itu yang pertama kali di Irak. Ribat. Jadi namanya bukan pesantren, namanya ribat. Ribat Darin. Itu rumah para sufi yang dijadikan tempat belajar. Maka dibuatlah itu kamar. Ini wanita bawa anaknya belajar ilmu agama. Kebetulan ini wanita orang berada, orang kaya. Bawa anaknya, badannya gemuk, pakaiannya rapi, bersih. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, saya masukkan anak saya di ribatnya engkau. Tolong didik dia menjadi anak yang soleh. Masuk di pesantren. Tiba-tiba waktu berjalan 1 tahun kemudian, ini sang ibu kembali melihat anaknya di ribatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika dia lihat anaknya yang tadinya masuk badannya gemuk, sudah kurus. Pakaiannya dekil. Mukanya juga seperti orang yang sudah lemah, sudah lesu. Lihat makanan mereka, wahai anakku, kenapa kau jadi seperti ini? Mana makanan kalian? Dikeluarkan makanan fugara wal masakin, makanan orang miskin, makanan orang susah. Maka sang ibu ini ekspresinya marah. Dia masuk ke ruang makannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada waktu itu Syekh Abdul Qadir Jailani sedang makan siang. Masuk ini sang ibu, lihat, makanan Syekh Abdul Jailani enak. Ada ayam, ada buah-buahan, ada minuman. Santrinya makanan-makanan biji-biji gandum yang biasa dipakai untuk makanan orang-orang miskin di zaman itu. Maka sang ibu itu marah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa santri-santri makanannya makanan orang susah, sedangkan engkau makanannya makanan mewah? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani marah waktu itu, dipukullah itu meja, maka makanan itu berubah menjadi ular semua. Beliau katakan apa? Itu santri, kalau saya kasih makan makanan-makanan enak seperti ini, itu seperti saya memberikan racun kepada mereka. Artinya apa? Yang namanya santri harus hidup prihatin dulu. Gak akan bisa berkah itu ilmu kalau masuk di pesantren fasilitasnya mewah. Kamarnya AC, makannya pakai menu lagi. Ada burger, ada ayam goreng. Tidak merasakan kesusahan dalam menuntut ilmu. Ini regulasinya Nabi Muhammad SAW. Semuanya yang menuntut ilmu agama harus prihatin, harus susah, baru dapat berkah. Nanti kalau sudah jadi orang hebat, baru silakan makan enak. Tapi kalau masih santri, rasakan itu hidup susah. Nah, orang tua jangan banyak protes. Ini anaknya begini, anak begitu. Ya memang begitu. Semuanya yang belajar sungguh-sungguh begitu. Disitulah nilai ibadahnya. Disitulah nanti ada keberkahan ilmu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, kalau anak-anak santri dikasih fasilitas terlalu mewah, makanan terlalu enak, itu sebenarnya dia memberikan racun kepada mereka, memberikan ular kepadanya. Itu bukan waktunya itu. Ibnu Abbas mengatakan, zalaltu taliban fa'azaztu matluba. Dulu saya menuntut ilmu dalam keadaan terhina, susah. Tapi ketika ilmu ini saya sudah dapatkan, maka saya menjadi mulia karena dituntut dan dicari ilmu saya. Itu konsep yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya tutup tentang masalah jangan pernah meremehkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita anggap itu apa sih manfaatnya sih? Apa sih gunanya ini? Itu disebutkan makan. Ada seorang pemuda disebutkan dalam Sahih Muslim, makan bersama Nabi di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan akala 'inda Rasul sallallahu alaihi wasallam bishimali. Dia makan dengan tangan kiri. Di zaman itu kalau makan kan satu nampan. Nabi tegur dia, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Dia bantah, qala la astati', oh saya tidak bisa makan pakai tangan kanan. Nabi menjawab, la ista'ta'ta, kamu tidak akan bisa. Tangan kananmu tidak
tidak akan bisa. Ma mana'ahu illal kibir. Dia menolak ketika Nabi katakan makan pakai tangan kanan, dia menolak, itu dasarnya apa? Sombong. Al-kibru batrul haq wa ghamdun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Dia menolak itu. Setelah itu tangan kanan mau diangkat, udah tidak bisa terangkat. Para ulama seperti Ibnu Athir yang juga menjelaskan hadis ini mengatakan tangannya itu lumpuh seumur hidup. Sampai meninggal dunia itu lumpuh tangan kanannya. Jadi dia selamanya makan pakai tangan kiri. Kenapa tadi? Nabi sudah kasih sunnah makan tangan kanan, dia mengatakan tidak bisa. Dasarnya sombong, akhirnya lumpuh tangan kanannya sampai meninggal dunia. Gitu. Jadi Rasulullah SAW itu bahaya kalau kita berani lawan itu. Jangan dipikir di dunia ini, oh gak ada nih azabnya, oh sabar dulu, itu ditunda nanti dikubur, ditunda nanti setelah meninggal dunia. Orang-orang yang melecehkan syariat Islam, melecehkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pasti ada balasannya kecuali dia bertobat. Selama dia tidak tobat, pasti ada balasannya. Dan apapun yang Nabi inginkan pasti Allah kabulkan. Ada satu ketika Nabi katakan kepada sahabat, saya ingin makan kambing. Ini sahabat tahu nih, Rasulullah SAW suka ini bagian paha kambing. Dipotong kambing 1 ekor. Diceritakan oleh Imam Al-Lahfi dalam kitab Muntahasul. Setelah Nabi hadir di tempat tersebut, dihidangkan itu paha kambing, 4 paha kambing sudah disediakan karena 1 ekor. Diberikan, Rasulullah katakan, ayo berikan. Nah, diberikan itu paha kambing, Nabi makan. Paha kedua Nabi makan, paha ketiga Nabi makan, paha keempat Nabi makan. Sudah selesai paha keempat, Nabi katakan, ayo berikan lagi. Orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, kambing kakinya 4. Tidak ada paha kelima lagi. Apa kata Nabi? Kalau kau taat dengan apa yang aku inginkan tadi, itu paha kambing tidak akan habis sampai hari kiamat. Selama saya minta, pasti Allah berikan terus, akan ada terus. Tapi karena kau sudah melanggar, kau tidak ada yakin ya dengan permintaanku, maka Allah putuskan itu. Nah, ini bagian daripada mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakil mahruma. Allahumma nadhi qulubana an ta'alluqi min dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.